Oke, selamat sore. Berikut untuk pengujian inverter Rockmount 3000 watt 48 volt lengkap dengan MPPT sebelum kami kirim. Kemudian di sini untuk nomor ordernya. Oke, langsung saja kita ujikan. Di sini sebelum saya uji dengan menggunakan beban, saya akan lihatkan terlebih dahulu untuk settingan-settingannya. Sebelum itu saya akan lihatkan untuk cara menyalakan inverter ini ya. Akan saya jelaskan. Sini terdapat dua buah MCB ya. Yang pertama ada MCB softar yang terdapat resistornya, kemudian MCB baterai. Di sini langkah pertama kita nyalakan MCB softar terlebih dahulu, kemudian MCB baterai kita nyalakan. Setelah itu MCB softar kita off kan ya. Dan setelahnya kita nyalakan inverternya. Oke, ini dia inverter sudah menyala. Kemudian di sini saya akan lihatkan untuk menu-menu yang ada di dalam inverter ini ya. Oke, di sini untuk menu yang pertama yaitu ada informasi panel surya. Di sini kita bisa lihat untuk tegangannya luar ya, dan di sini untuk pengisian ya atau plug dan flood di sini terbaca 14,5 volt karena di sini menggunakan sistem berkalian 4 ya. Untuk sistem baterai 48 volt. Di sini menggunakan sistem berkalian 4 ya. Oke, nanti untuk settingannya berada di menu selanjutnya ya. Untuk settingan plug dan flood, kita ke menu selanjutnya ya, yaitu adalah parameter AC input ya. Di sini ada batas atas dan batas bawah. Di sini kita bisa lihat untuk batas atas di 270 volt dan batas bawah di 145 volt ya. Dan di sini untuk cara settingnya cukup mudah sekali. Semisal kita ingin merubah menjadi 250 volt, maka cukup tekan saja angka 25 ya. Dan di sini kita checklist dan secara otomatis langsung berubah ya menjadi 250 volt karena di sini sudah menggunakan perkalian 10 ya. Untuk batas atas dan batas bawah sama untuk cara settingnya. Kemudian kita ke menu selanjutnya ya atau pengaturan. Di sini ada plug dan flood ya di 56 volt dan arus pengisian di 5 ampere. Misal di sini kita akan ubah menjadi 54 volt dan di sini juga sama 54 volt. Di sini juga bisa ya. Untuk arus pengisian sendiri di sini mulai dari 5 ampere dan maksimal di 40 ampere ya. Oke, kita coba lihat untuk settingan ini. Oke, berubah ya menjadi 13,5 volt ya, dan dikali 4 adalah 54 volt ya. Oke, kita ke menu selanjutnya ya, yaitu ada parameter baterai. Di sini ada pilihan tipe baterai ya, ada lead acid, lithium dan user. Kita bisa pilih salah satu untuk tipe baterai ini ya. Kemudian di sini ada pengaturan baterai. Di sini ada low alarm, low recovery, low protect, high alarm, high recovery dan high protect. Di sini juga bisa disetting sesuai dengan keinginan customer. Dan di sini sudah kita settingkan untuk sistem baterai 48 volt. Semisal ingin diubah cukup disesuaikan dengan kebutuhan pengguna ya. Oke, kita kembali. Kita ke menu selanjutnya ya, yaitu ada menu prioritas ya. Di sini ada prioritas AC dan prioritas DC. Di sini AC untuk PLN sedangkan DC untuk inverter ya. Kita bisa pilih salah satu untuk prioritas ini. Kita kembali. Kemudian di sini ada pengaturan ATS, di sini ada HVR recovery dan LVD. Di sini juga bisa disetting sesuai dengan keinginan customer ya. Dan di sini nanti ketika berada di tegangan 46 volt atau di bawah 46 volt di prioritas DC, maka nanti akan secara otomatis berpindah ke PLN ya. Nanti kita akan ujikan juga untuk perpindahannya. Dan di sini kita kembali untuk ke menu selanjutnya ya, yaitu ada bahasa. Di sini ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita bisa pilih salah satu untuk menu bahasa ini ya. Kemudian di sini ada adjust belum kami gunakan, jadi kita lewati terlebih dahulu ya. Kemudian di sini ada RS485, di sini juga sama, belum kami gunakan, jadi kita lewati terlebih dahulu. Kemudian di sini ada tentang atau informasi, kita bisa lihat ya, ada nominal daya di 3000 watt, nominal output 220 volt, versi MPPT 3 dan versi inverter 1 ya di sini. Oke. Kita kembali, kita akan ujikan di sini input PLN saya akan nyalakan. Oke, di sini input PLN sudah saya nyalakan. Kemudian di sini kita akan turunkan menjadi 46 volt ya. Oke, kita turunkan tegangannya. Oke, di sini secara otomatis langsung berpindah ke PLN ya, karena tegangan berada di bawah 46 volt ya. Dan di sini kita akan naikkan kembali. Tadi HVR recovery-nya adalah 51 volt ya. Kita naikkan.
Oke, di sini seharusnya sudah berpindah ke inverter ya. Namun membutuhkan waktu kisaran 1 menit untuk lakukan perpindahan ya. Kita tunggu kisaran 1 menit. Oke, di sini secara otomatis berpindah ke inverter kembali ya. Dan di sini ketika kita ubah ke prioritas AC ya atau PLN, di sini langsung berpindah ke PLN ya. Dan di sini saya akan simulasikan ketika PLN ini padam. Oke, maka secara otomatis di sini langsung berpindah ke inverter ya. Dan di sini ketika PLN ini hidup kembali, oke, maka di sini secara otomatis akan kembali lagi berpindah ke PLN ya. Dan di sini untuk chargingnya sendiri kita harus ubah lagi ke prioritas DC ya. Kita akan simulasikan ketika baterai ini habis ya. Kita turunkan. Di sini saya simulasikan ketika baterai ini habis ya. Oke, di sini ketika baterai ini habis dan di sini ingin charging, maka kita harus ubah prioritasnya ke prioritas AC ya untuk lakukan charging seperti ini. Kemudian kita kembali. Kita tunggu sampai charging ya. Oke, di situ mulai naik ya, tandanya berfungsi dengan normal ya untuk chargingnya. Kita bisa lihat di situ naik secara perlahan. Oke, naik terus. Oke, bisa lihat ya di situ naik. Oke ya, bisa ya di sini. Kemudian kita ganti ke prioritas DC lagi untuk lakukan pengujian beban. Dan di sini input PLN saya off kan ya, dan MCB baterai saya on kan, dan MPPT juga saya on kan ya. Kita off kan terlebih dahulu untuk input PLN nya. Oke, setelah itu baterai kita nyalakan. Oke, dan PV kita on kan ya. Oke, di sini untuk pengujian kali ini kita akan menggunakan beban pemanas, beban blower dan juga beban heater ya. Oke, langsung saja di sini kita akan ujikan menggunakan beban pemanas terlebih dahulu ya. Oke, 900-an watt di situ terbaca. Kemudian saya ganti menggunakan beban heater. Oke, 1000 watt ya. Kemudian saya ganti menggunakan beban blower sekarang 1500. Saya tambah lagi menggunakan beban heater menjadi 2500. Saya tambah di sini 2900 ya, saya tambah. Oke, di sini 3300 ya. Oke, 3400. Kita tunggu sampai inverter off ya.
Oke, di sini inverter proteksi off karena ada kelebihan beban ya. Dan setelah beberapa detik inverter akan hidup kembali. Oke, ini dia inverter sudah hidup kembali. Kemudian di sini saya akan nyalakan kembali ya input PLN-nya, dan di sini masih AC priority karena tidak ada PLN yang masuk, maka akan dihandle oleh inverter ya. Oke, dan di sini kita akan nyalakan kembali untuk input PLN-nya. Oke, di sini input PLN masuk. Kemudian di sini saya akan ujikan menggunakan beban blower ya. Satu blower di sini terbaca kisaran 1100. Kemudian saya akan simulasikan ketika PLN ini padam ya. Oke, di sini ketika PLN ini padam, maka akan secara otomatis berpindah ke inverter ya, tanpa ada kendala untuk perpindahannya. Dan di sini ketika PLN ini hidup kembali, maka di sini secara otomatis langsung kembali lagi berpindah ke PLN ya, tanpa ada kendala untuk perpindahannya ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk pengujian inverter Rakmon 3000 watt 48 volt sebelum kami kirim ke customer. Sekian, terima kasih.